Mandalika ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014. Adapun lokasi proyek kawasan ekonomi khusus Mandalika ini terletak di pantai selatan Pulau Lombok, tepatnya di Jalan Pariwisata Pantai Kuta, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, di mana berjarak 16 km dari Bandara Internasional Lombok, 55 km dari Pelabuhan Lembar, dan 45 km dari Kota Mataram, yang merupakan ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kawasan ekonomi khusus Mandalika memiliki luas wilayah kurang lebih 1.250 hektar yang terletak dalam wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan Kepmen LH Nomor 17 Tahun 2021 bahwa aktivitas pembangunan kawasan pariwisata dengan semua besaran wajib dilengkapi dengan AMDAL. Hal ini bertujuan agar dampak negatif yang ditimbulkan dan adanya proyek tersebut dapat diminimalkan dan dampak positifnya dapat dioptimalkan. Kawasan ekonomi khusus Mandalika ini dikelola oleh PT Pembangunan Pariwisata Indonesia Persero atau yang dikenal juga sebagai Indonesian Tourism Development Corporation atau IDTC, dengan konsep pembangunan yang dibagi menjadi dua, yaitu public realm dan private realm, di mana public realm terdiri atas fasilitas-fasilitas penunjang keberlangsungan kawasan seperti infrastruktur, transportasi, jaringan utilities yang mencakup air, listrik, gas, jaringan komunikasi, sarana olahraga, pelayanan publik, serta argo-tourism. Sedangkan private realm itu merupakan konsep pembangunan yang mengembangkan independent development peaks seperti hotel, spa, tempat konferensi, dan kerajinan budaya. Adapun diagram alir identifikasi dampak proyek pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika itu terdiri dari 3 diagram alir. Yang pertama, diagram alir tahap prakonstruksi, yang kedua diagram alir tahap konstruksi, dan yang ketiga yaitu diagram alir tahap operasi. Pada tahap prakonstruksi dilakukan sosialisasi dan survei, di mana kegiatan sosialisasi dan survei kepada masyarakat dengan melakukan komunikasi sosial secara langsung yang melibatkan masyarakat setempat diperkirakan akan menimbulkan dampak keresahan sosial masyarakat setempat. Keresahan masyarakat ini dikhawatirkan akan mengakibatkan adanya persepsi negatif dari masyarakat setempat. Kegiatan sosialisasi dan survei kepada masyarakat juga menghasilkan spekulasi tertentu terhadap harga tanah yang akan dijadikan sebagai tempat pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Spekulasi harga tanah yang ada sempat menyebabkan adanya beberapa konflik di kalangan masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu adanya pembebasan lahan. Sebelum dilaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika, pihak terkait melakukan pembebasan lahan sebagai tempat pembangunan dan pengembangan proyek. Kegiatan pembebasan lahan mengharuskan warga setempat berpindah tempat tinggal menuju lingkungan tempat tinggal yang baru. Kegiatan pembebasan lahan ini juga menyebabkan meningkatnya intensitas pembukaan kawasan hutan dan perbukitan yang diperkirakan dapat mengakibatkan perubahan mata pencarian warga setempat, di mana sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan berkebun. Hal ini menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat sekitar dan berpotensi meningkatkan angka tindak kejahatan. Namun, di samping itu, pemerintah juga menyediakan tempat pelatihan yang dapat digunakan masyarakat sebagai tempat pelatihan dan pengembangan kualitas masyarakat setempat dengan mengedepankan pengembangan budaya adat Sasak. Selanjutnya yaitu kegiatan pengurusan perizinan. Kegiatan pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika yang memerlukan perizinan akan diurus
supaya tidak terjadi hambatan dan masalah dalam pelaksanaan pembangunan yang dapat merugikan pihak baik pemrakarsa, pemerintah maupun masyarakat setempat. Pemrakarsa saat ini memiliki surat keputusan kelayakan lingkungan hidup nomor 660 tahun 2012, sehingga nantinya kawasan ekonomi khusus Mandalika akan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya diagram alir tahap konstruksi. Tahapan pertama yaitu pembukaan lahan. Sebelum dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika, pihak tertentu melakukan pembukaan lahan dengan melakukan pembabatan di sekitar kawasan sebagai tempat pembangunan dan pengembangan proyek. Kegiatan pembukaan lahan ini diperkirakan akan menyebabkan flora dan fauna berkurang, sehingga akan mengganggu kestabilan ekosistem daerah setempat. Selanjutnya akan dilakukan pembangunan hotel dan residental. Pembangunan hotel dan residental pada kawasan ekonomi khusus Mandalika akan disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat dalam master plan, di mana pembangunan kamar hotel diperkirakan berjumlah 26.737 kamar dan pembangunan residental diperkirakan sebanyak 5.384 unit dengan tahapan pertama pembangunan basement. Dalam pembangunan basement akan disesuaikan dengan perencanaan pembangunan. Akan dilakukan penggalian tanah untuk membangun basement dan kegiatan konstruksi ini diperkirakan akan memiliki dampak di antaranya menyebabkan kualitas air di sekitar pembangunan menurun, yang akan mempengaruhi kehidupan biota laut serta diperkirakan akan menimbulkan kadar polusi udara akibat adanya penggalian dan pembuatan pondasi di bawah tanah. Adanya pembangunan atas tanah akan diperkirakan membutuhkan banyak bahan bangunan seperti semen, kerikil, pasir, dan alat-alat sipil lainnya. Kegiatan ini diperkirakan akan menimbulkan dampak meliputi peningkatan kebisingan, peningkatan kadar polusi udara, serta timbulnya kecelakaan kerja. Selanjutnya yaitu pemasangan uji coba instalasi. Pemasangan uji coba instalasi dengan berbagai pipa dan kabel yang beberapa pemasangannya dilakukan dengan penggalian dan penimbunan tanah. Kegiatan ini juga diperkirakan akan memberikan dampak meningkatnya polusi udara dan menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat dan tenaga kerja. Selain itu juga akan dilakukan kegiatan penghijauan dan penanaman yang dilakukan dengan melakukan penanaman tumbuhan yang dapat mereduksi kadar pencemaran udara CO2. Beberapa area di kawasan ekonomi khusus Mandalika telah memiliki area tanaman. Penghijauan dan penanaman untuk sementara akan difokuskan secara maksimal pada area-area yang masih kosong. Jenis tanaman yang akan ditanam akan disesuaikan dengan keadaan lahan setempat. Kegiatan penghijauan dan penanaman ini diperkirakan akan menimbulkan dampak gangguan flora akibat adanya introduksi tanaman baru di sekitar lokasi pembangunan. Pada tahap konstruksi ini juga akan adanya operasional base camp. Karena pembangunan pengembangan kawasan ekonomi khusus akan mendatangkan beberapa pekerja dari luar daerah untuk menampung tenaga kerja tersebut, maka akan dibangun base camp. Base camp berfungsi sebagai tempat istirahat bagi pekerja yang terlibat pada kegiatan konstruksi. Pengoperasian base camp diperkirakan akan menimbulkan sampah, baik sampah kering maupun sampah basah. Sampah-sampah tersebut akan diangkut keluar proyek oleh pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan pihak kontraktor. Namun adanya beberapa sampah dari base camp yang belum terangkut sepenuhnya keluar proyek akan menimbulkan persepsi negatif dan keresahan masyarakat. Pada tahapan konstruksi ini juga akan adanya mobilisasi material, di mana akan digunakan dalam pembangunan kawasan ekonomi khusus pariwisata. Material berupa pasir, kerikil, dan material lainnya akan didatangkan dari wilayah Nusa Tenggara Barat menggunakan akses jalan yang ada.
sehingga pengangkutan dari bahan-bahan ini diperkirakan akan menyebabkan adanya kerusakan jalan, gangguan lalu lintas, peningkatan kadar polusi udara, serta adanya kecelakaan kerja. Pada pengerjaan tahap konstruksi juga akan membutuhkan banyak tenaga kerja, baik tenaga kerja dari luar, yaitu terutama tenaga ahli maupun tenaga kerja lokal. Tenaga kerja akan diambil dari wilayah setempat dan disesuaikan dengan keahlian yang dimilikinya. Tenaga kerja yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 2.000 orang. Dengan persentase tenaga kerja 18 orang atau 40% dari Kecamatan Pujuk, 400 orang atau 20% dari Lombok Tengah, 400 orang dari Pulau Lombok, 400 orang dari luar Pulau Lombok. Ketika proyek sudah selesai, maka akan dilakukan pelepasan tenaga kerja sesuai dengan kesepakatan dan kontrak yang telah disepakati secara bersama. Yaitu diagram alir tahap operasi. Tahap operasi akan membuka peluang usaha. Pada tahap operasional didapatkan adanya peluang usaha terutama bagi masyarakat lokal. Adanya operasional pariwisata Mandalika juga akan menyerap lebih banyak tenaga kerja untuk peluang usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada bidang operasional pariwisata. Kebutuhan tenaga kerja untuk operasional pariwisata ini sekitar 10.000 orang, di mana kegiatan akan menyerap tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan dan memenuhi persyaratan tentunya. Peluang usaha akan menimbulkan atau akan meningkatkan pemasukan masyarakat serta menambah relasi dan interaksi sosial masyarakat. Pada tahap operasional ini juga diadakan pemeliharaan bangunan. Pemeliharaan bangunan pada kawasan pariwisata Mandalika termasuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi kegiatan terpadu menjaga keawetan bangunan dan prasarana di kawasan tersebut. Kegiatan ini diperkirakan akan menimbulkan dampak pada perubahan kualitas udara, kebisingan, dan masalah Kadreo. Selanjutnya pada tahap operasi juga adanya operasional wisata. Pembukaan kawasan wisata akan mengembangkan kawasan ekonomi khusus pariwisata yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pariwisata Lombok seperti hotel, residental, spa, tempat ibadah, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Selain pesona pantai yang indah, kelestarian budaya setempat yang terletak di Desa Sade juga dapat menunjang pengembangan kawasan pariwisata. Operasi kawasan wisata dengan dilengkapi sarana dan prasarana menunjang dapat menarik minat wisatawan domestik maupun wisatawan non-domestik. Adanya wisatawan asing tentunya dapat meningkatkan pendapatan devisa yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan negara. Namun di samping itu, masuknya wisatawan asing juga menyebabkan adanya kultur budaya dengan budaya adat setempat. Sehingga adanya kultur budaya ini diperkirakan akan menyebabkan berkurangnya nilai budaya adat masyarakat setempat. Pada tahapan operasional ini juga akan dilakukan pengolahan limbah padat. Pengolahan limbah padat seperti sampah contohnya yang akan dihasilkan dari aktivitas di kawasan pariwisata Mandalika akan dikumpulkan dalam satu kawasan pengolahan sampah terpadu. Pada tahap operasional diperkirakan sampah yang dihasilkan sekitar rata-rata 2.500 liter per hari dengan sampah organik maupun anorganik. Sampah yang dihasilkan akan dikelola atau diatur ulang dengan metode waste to energy dan di beberapa unit masih memungkinkan pengolahan sampah dengan metode 3R dengan menyediakan sarana composting. Sampah yang dihasilkan akan diangkut oleh pihak ketiga yang memiliki izin menuju tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Pembuangan sampah ini diharapkan dapat
Selanjutnya yaitu adanya IPAL, penanganan limbah cair akan dikelola menggunakan metode IPAL terpadu. Limbah cair sebagian besar berasal dari hotel dan restoran. ITDC sebagai pengelola kawasan akan melengkapi kawasan pariwisata Mandalika dengan fasilitas pengolahan limbah cair dan berusaha mengoptimalkan pemanfaatan air hasil olahan untuk dijadikan air penyiraman di sekitar kawasan untuk menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan pariwisata. IPAL ITDC yang sering disebut dengan Lagon dengan rencana kapasitas 15.000 meter kubik per hari. Luas IPAL ini adalah 30 hektar area. Limbah cair yang akan dikelola berasal dari limbah cair domestik masing-masing berasal dari hotel. Adanya IPAL akan mengakibatkan terorganisasinya limbah cair di sekitar kawasan dan diharapkan dengan adanya IPAL akan memelihara kelestarian lingkungan. Selanjutnya adanya program pengembangan masyarakat. Program pengembangan masyarakat merupakan program kemitraan yang dilaksanakan antara manajemen ITDC dengan masyarakat. Target dari kegiatan ini adalah masyarakat lokal, terutama masyarakat yang ada di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekitarnya. Program pengembangan masyarakat dengan kegiatan yang mungkin dilakukan adalah pendampingan usaha kesehatan masyarakat dan bantuan sosial bagi masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan. Program ini diperkirakan akan menimbulkan dampak adanya persepsi dan sikap dari masyarakat setempat. Baik, itulah penjelasan mengenai identifikasi dampak proyek pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Video ini dipublikasikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah AMDAL. Terima kasih dan see you next time.